Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Gue yang terbiasa menggunakan ekosistem Apple. Kali ini pengen cerita pengalaman gue menggunakan ekosistem dari Samsung. Oke, gue bakal bikin disclaimer dulu di depan. Kalau emang device yang gue coba dalam video kali ini itu dikirimin sama Samsung Indonesia, gue dipinjamkan, tidak dikasih. Jadi mereka tidak membayar gue dalam bentuk barang, dalam bentuk rupiah. Kalau lo menganggap dipinjamkan itu dibayar, so be it. Tapi yang pasti, opini gue tidak dibeli sama sekali. Dan yang kedua, gue tidak pure menggunakan device Samsung aja, karena gue masih menggunakan MacBook untuk ngedit video-video gue. Gue lagi dikejar sama waktu ya, jadi lebih mudah menggunakan device yang sudah terbiasa. Tapi selebihnya, gue mencoba semaksimal mungkin hanya berada di area penggunaan si Samsung devices. Now with that disclaimer out of the way, untuk masuk ekosistemnya Samsung ini yang gue coba secara berbarengan itu adalah Samsung Galaxy Z Fold 3, terus Samsung Galaxy Z Flip 2, bergantian gitu ya. Terus juga ada Samsung Galaxy S7 FE 5G dan nggak ketinggalan ada Samsung Galaxy Watch 4. Katanya gitu ya, kalau lo pengen masuk ke dalam satu buah ekosistem, ketukannya itu menggunakan handphone. Dan kalau misalkan emang lo seperti gue, ketukan pintunya itu menggunakan Z Fold 3 dan juga Z Flip 2, then you're in for a treat. Karena emang untuk saat ini, menurut gue pribadi, belum ada handphone yang punya experience seberbeda tapi nyaman dan juga semenyenangkan Z Fold dan juga Z Flip. Gini, layar lipat itu beberapa tahun yang lalu itu masih satu buah mimpi, bahkan bisa dibilang satu buah device coba-coba. Bahkan tahun kemarin aja Samsung ini memasukkan Z Fold 2 itu masih dalam device yang hitungannya premium, harganya cukup tinggi dan dapat kayak VIP services ini itu segala macam. Tapi untuk tahun ini jatuhnya sudah mass product dan menurut gue pribadi gitu ya, belum ada di luar sana yang memiliki satu buah device lipat seperti mereka ini. Ya sebenarnya ada Motorola dan juga ada Huawei, tapi keduanya belum masuk atau tidak masuk ke Indonesia secara resmi dan juga tidak diproduksi secara masif. Jadi ya sudah gitu kan, akhirnya emang baru si Z Flip dan juga si Z Fold ini. Kenapa gue ngomong flipnya Z ya? Anyway, kalau pembelian Z Fold dan juga Z Flip lo itu hanya untuk pamer, sebenarnya percuma karena kan masih dalam masa-masa pandemi juga sebenarnya ya pas keluar. Jadi pamer lo tuh nggak up to date. Tapi kalau emang lo pengen mencoba experience yang lebih maksimal, pengen bener-bener ngejajal, sebenarnya sih kedua device ini giving you lot more experience ditambah dengan hal-hal standar yang bisa dibilang udah oke lah. Seperti multimedia enak, terus juga nggak ketinggalan gaya-gaya baru nonton multimedia. And also untuk masalah kamera juga hitungannya secara hasil gambarnya udah oke kok gitu. Walaupun emang ada orang-orang di luar sana yang bilang nggak enak, nggak nyaman, ribet, ini itu semua segala macam. Biasanya komentar negatif seperti ini datangnya yang pertama dari orang yang belum beli, dan yang kedua dari orang yang emang kebanyakan nonton review tapi terus nggak beli-beli juga gitu ya. Akhirnya kemakan sama review negatif orang-orang yang ada di luar sana. Walaupun ya gue nggak bisa bilang salah juga. So be it kalau emang lo pengen jadi orang seperti itu. But if you really are someone who have a big enthusiast dengan tech, barang mau seburuk apapun biasanya lo coba gitu ya. Karena emang pengen tahu aja di mana sih jeleknya dan juga di mana sih oke-nya gitu. Karena di balik kejelekan-kejelekan tetap biasanya masih ada satu atau dua hal yang experience-nya menyenangkan. Oke, sebelum video ini kemana-mana, yang pasti Z Fold dan juga Z Flip ini bisa dibilang pintu gerbang yang oke untuk lo masuk ke dalam satu buah ekosistemnya Samsung karena berasa banget maksimalnya, mulai dari fitur-fitur tambahannya seperti DeX dan juga Link to Windows gitu ya, yang tidak dimiliki oleh handphone Samsung lain yang kelasannya itu masih ada di bawah let's say 3 juta kali ya, ataupun mungkin juga di bawah 5 jutaan. Dan ini emang kenapa alasan kalau menurut gue ketukan pintu itu buat lo masuk satu buah ekosistem baiknya adalah yang punya kelas tersendiri. Kalau lo masuk let's say dengan device Samsung di kelasan 3 juta ke bawah, bukan nggak boleh, tapi ada satu atau dua fitur yang tidak lo rasakan sebelumnya di handphone yang kelasnya lebih tinggi, itu yang pertama. Dan yang kedua, kadang-kadang secara performa itu bisa dibilang kurang maksimal gitu ya. Ngerti, di kelasan 3 juta pun di tahun 2021 Samsung udah oke. But then again, dibandingkan dengan yang harganya lebih tinggi dan juga lebih punya banyak fitur lagi, yang ini lebih banyak sisi-sisi kenyamanan yang bisa dikulik dibandingkan yang 3 juta.
Dan kalau misalkan emang lo pengen masuk atau ngetok pintu ekosistemnya, saran gue adalah minimal itu Samsung Galaxy A52 ke atas. A52 ke bawah, it's okay, tapi memang bisa dibilang ketokan lo itu masih belum maksimal lah. Pintunya masih kebuka sedikit-sedikit, belum yang ngablak, ngampiar gede-gedean. Ngampiar tuh bahasa apa? Nah, setelah lo mengetok pintu untuk masuk ekosistem dengan handphone, biasanya setelah beberapa saat mulai mencari layar sekunder gitu ya. Dalam hal ini mungkin tablet gitu. Nah, yang gue pegang ini adalah Samsung Galaxy S7 FE 5G. Satu buah tablet keluarannya Samsung, harganya itu ada di sekitaran 9 jutaan. Sudah datang dengan dengan keyboard cover gitu ya. Dan sudah punya teknologi 5G. Tidak seperti handphone yang baru aja masuk Indonesia pas video ini dibikin. Punya teknologi 5G, tapi opsi 5G-nya somehow pas mau dipilih nggak ada. iPhone. Si Samsung Galaxy Tab S7 FE ini sendiri adalah satu buah tablet yang gue nggak nyangka ternyata emang akan menyenangkan ya buat dipakai hari-hari. Tadinya gue kira bakal ya begitu aja, but turns out it's not. Di harganya yang hampir 10 juta gitu ya, itu kalau misalnya lagi dalam masa promo lo dapat datang dengan si keyboard covernya, yang harganya juga hitungannya si keyboard covernya itu udah lumayan. So it's a really good deal, really good bundle dari Samsung Indonesia untuk lo menggunakan yang satu ini sebenarnya. Dan di saat lo menggunakan dua buah layar seperti ini, handphone dan juga tablet gitu ya, terus lo koneksikan dengan Samsung ID, continuity ini sudah mulai bisa dirasakan. Seperti lo pengen pindah-pindah data atau mungkin pindah-pindah foto, itu lo tinggal menggunakan satu buah fitur bernama Quick Share. Ini mungkin seperti AirDrop jatuhnya kalau di Apple devices gitu ya. Lo tinggal aktifin di kedua buah gadget. Lo bisa oper-operan data, nggak ketinggalan. Lo bisa copy di handphone, paste di tablet. Walaupun sesekali gue merasakan ada sedikit lag untuk bagian copy paste ini. Dan yang menyenangkan adalah di saat emang lo perlu kayak semacam extra layers of multitask, lo bisa tuh mendapatkan di Samsung Galaxy Tab S7 FE ini 3 Windows di satu layar. Plus Z Fold 3, lo juga bisa melakukan hal yang sama. Samsung Notes juga kesync, jadi notes yang di handphone bisa lo baca di tablet, yang ada di tablet bisa lo lihat di handphone. Ini hitungannya udah oke lah. Dan juga untuk proses syncnya, berdasarkan pengalaman gue, hitungannya masih cukup seamless ya. Jadi nggak berasa tiba-tiba datanya udah ada aja. Banyak banget kombinasi multitask dan juga perpaduan kedua device ini yang bisa lo lakukan gitu ya. Karena lo sudah dalam satu buah ekosistem sekarang, walaupun masih dua device. Dan di saat lo mencari device ketiga, tiap orang beda-beda ya. Ada yang jatuhnya mungkin ke TWS, mungkin juga ke beberapa home appliances kalau Samsung gitu ya. Cuman kalau dari gue diberikan opsinya adalah smartwatch, yaitu Samsung Galaxy Watch 4. Dan menurut gue ini total komplementer aja, karena emang gue pribadi bukan orang yang sering mengukur berapa langkah gue jalan, berapa lama gue tidur, berapa lama gue olahraga, because obviously I'm not. Jadi ya di bagian ini memang data-data health-nya tersync dengan baik ke handphone dan juga ke tablet. Tapi emang bukan satu buah data yang terus-terusan gue cek secara periodik. Kalau lo mungkin tipikalnya berolahraga dan emang health conscious banget, hal ini akan sangat membantu lo ya. Penggunaan 3 buah gadget dari satu buah manufaktur yang sama harusnya berjalan dengan sangat-sangat seamless untuk experience pindah dari satu ke satu dan ke satu. Sesimpel gitu ya, ngebaca total langkah berapa, terus juga tidurnya gimana, heart rate gimana, dan juga mungkin untuk saran-saran what you need to do, apa yang harus lo improve dari health lo, itu bisa banget kebaca dari jam. Terus lo pantau lewat handphone sesekali, dan mungkin pengen cari info lebih lengkapnya atau mungkin bikin planning olahraga, meals dan segala macamnya menggunakan tablet. It can be done. Walaupun itu teori aja kalau di gue, karena gue nggak melakukan. Nah, dari ketiga device yang gue coba ini aja, gue bisa bilang kalau Samsung ini is going the right way gitu ya. Gue ngerti banget experience gue dengan 3 device ini untuk masalah continuity dan juga ekosistemi gitu ya. Itu masih menggaruk kulit luar doang deh, belum terlalu dalam yang kayak gimana-gimana gitu ya. Tapi memang
karena keterbatasan waktu juga, jadi gue belum bisa yang bener-bener ngebejek-bejek nyari tahu di internalnya akan seperti apa. But so far buat gue arahnya Samsung ini udah benar dan akan bertambah besar dan akan bertambah seru lagi karena Samsung ini kan nggak cuman gadgets doang gitu ya, bahkan home appliances pun juga dia punya. Smart TV ada, smart AC atau air conditioner ada, smart apalagi, kulkas, mesin cuci, air purifier, banyak lah pokoknya smart lainnya gitu. Dan kedepannya it's gonna be more interesting karena dengan lo menggunakan Samsung ID terus masuk dengan aplikasi seperti SmartThings saja, it's gonna be a different game. Dan ini yang mungkin belum bisa disaingin sama teman-teman manufaktur yang lain ya, karena Samsung udah lebih lama dan juga mainnya udah lebih banyak device-device-nya, tinggal dibikin satu buah sistem yang bisa ngebuat ekosistemnya Samsung ini makin powerful. And I'm looking forward to try it one by one. Jadi ya, kita coba. Nggak janji juga gue bakal pindah ekosistem, tapi seenggaknya kita coba. Dan itu adalah experience gue menggunakan Samsung ekosistem selama kurang lebih beberapa saat lah gitu. Buat lo yang mungkin pengen ngobrol-ngobrol, boleh banget tulis di kolom komentar. Kita cerita-cerita deh pengalaman lo gimana dengan ekosistemnya Samsung, karena gue tahu nggak mungkin gue sendirian, banyak juga teman-teman lain yang sudah main dengan ekosistem, mungkin dari produk-produk tertentu. Dan kalau lo pengen tahu seperti apa experience gue main-main dengan ekosistem Huawei, please do klik subscribe dan juga nyalakan notifikasinya karena video yang itu masih dalam proses pembuatan, bahkan masih dalam proses testing bermain dalam ekosistem Huawei. And that was the video for today. Buat sekarang Taufik Nubu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.